Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Ya, di video ini kami akan membahas tema tentang diversi, penyelesaian perkara anak di luar persidangan. Ya, di sini jadi diversi ini bagaimana cara menyelesaikan perkara anak di luar persidangan ya. Jadi kalau bisa tidak sampai ke tahap pemeriksaan di depan hakim atau persidangan. Oke, kita lihat saja penjelasannya ya. Yang pertama, kita lihat dasar hukum dari diversi itu apa? Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa orang menyingkatnya dengan SPPA. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Dan yang ketiga yaitu tentang Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kita lihat pengertiannya apa dari diversi itu. Diversi adalah pengalian penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Di sini sebagian dalam yang dimaksud dalam pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA itu ya. Jadi jelas di sini mengalihkan menyelesaikan perkara anak ya dari proses peradilan pidana ke proses yang di luar peradilan pidana ya. Kalau terkait dengan anak, perkara anak, kenapa disebut anak sudah saya jelaskan di video kami sebelumnya ya. Nah, diversi ini adalah salah satu bentuk dari restoratif justice dalam penanganan perkara pidana. Apa itu restoratif justice? Ya, restoratif justice ini yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Ya, di sini jadi ada suatu tindak pidana, jadi diharapkan bisa ditekankan pemulihan kembali. Ya, mungkin kalau ada kerugian bisa dikembalikanlah ke nilai kerugiannya, contohnya seperti itu ya. Jadi di sini bukan dia selalu bertujuan untuk melakukan pembalasan atau untuk menghukum si pelaku itu. Di sini juga bahwa desa justice untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat ya, masyarakat karena ada satu tindak pidana tentu akan melibat keresahan masyarakat. Nah, di sini juga diupayakan untuk dikembalikan. Dan di sini juga melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihannya. Ya, jadi di sini masyarakat ini dilibatkan dalam upayanya itu. Kita lihat tujuan dari diversi itu apa? Di sini tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Yaitu yang pertama mencapai perdamaian antara korban dan anak. Jadi diharapkan ada perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku ini. Yang kedua menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Ya, jadi kalau bisa nggak masuk persidangan tadi. Yang ketiga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ya. Kalau sudah damai jadi anak ini tidak harus dijatuhi pidana dalam penjara, maksudnya begitu. Jadi tidak harus dirampas kemerdekaannya. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ya, karena masyarakat ini diharapkan ikut dalam proses diversi ini, bagaimana masyarakat bertanggung jawab atas perilaku pidana anak ini. Yang kelima, menekankan rasa tanggung jawab pada anak. Jadi anak yang melakukan tindak pidana ini dibebankan bahwa kalau dia melakukan sesuatu dia harus bertanggung jawab. Nah, tersirat pula dari 5 tujuan dari Undang-Undang SPPA itu, tujuannya adalah mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan ya. Dengan anak itu masuk tadi dalam satu putusan pengadilan secara tidak langsung bahwa ini anak ini sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Nah, inilah stigma ini yang diharapkan jangan sampai ada terhadap anak itu sendiri. Maka di sini bisa dilakukan dengan cara diversi. Kita lihat syarat-syarat untuk dilakukan diversi. Yang pertama bahwa diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Ya, di bawah 7 tahun ya ancaman pidananya yang dilakukan yang tidak pidana itu ancaman 7 tahun. Dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi ini bukan pengulangan tindak pidana. Pengertian pengulangan di sini adalah
berbeda ya dengan residivis ya. Syarat di sini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 11 2012 dan pasal 3 PP 65 tahun 2015. Pengulangan tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Jadi kalau residivis biasanya orang mengatakan tindak pidana sejenis. Nah, ini kalau di dalam perkara anak ini bukan tindak pidana. Jadi walaupun mungkin sebelumnya sudah dijatuhi pidana, terus ini melakukan tindak pidana lagi, walaupun mungkin tidak beda-beda, ini tetap dianggap pengulangan. Bukan residivis ya, yang dimaksud ini bukan residivis. Termasuk apabila kemarin melakukan tindak pidana, dilakukan diversi berhasil, dia melakukan tindak pidana lagi, walaupun belum jatuh pidana, tapi yang ada diversi sudah dilaksanakan. Nah, ini juga termasuk adalah pengulangan ya. Nah, kita lihat bahwa diversi ini harus dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai penyidikan, penuntutan, dan di proses persidangan atau oleh hakim ya. Jenis diversi, kita lihat jenis diversinya. Dari tindak pidana ya, dari tindak pidananya diversi tindak pidana dengan korban ya. Diversi tindak pidana tanpa korban. Jadi ada tindak pidana dengan korban dan tanpa korban ya. Dalam pelaksanaannya, kalau saya lihat ini ya, pelaksanaannya diversi harus dengan persetujuan korban dan diversi tanpa persetujuan korban. Ya, ini saya hanya membagi ini berdasarkan analisa saya ya. Jadi kalau ada berbeda pendapat ya silahkan saja ya, biar saya hanya enak untuk memahami aja. Nah, pihak yang terlibat dalam diversi ya, usaha diversi diselenggarakan penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai fasilitator dengan melibatkan di sini siapa yang terlibat? Anak dan orang tua walinya. Jadi anak ini sebagai pelaku atau dan orang tuanya. Ya, korban atau anak korban ya, atau orang tua atau walinya. Ini ya, korbannya, anaknya, pelakunya, korbannya, pembimbing kemasyarakatan ya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional ya. Dan dalam diversi juga dapat melibatkan tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, dan atau advokat atau pemberi bantuan hukum. Jadi di sini kalau ada anak-anak ini ada advokatnya, ini juga bisa itu dalam proses diversi gitu. Nah, pihak pembimbing ke masyarakat atau PK ini adalah sebagai wakil fasilitator ya. Ketika dalam proses diversi, kalau di penyidik, tingkat penyidik fasilitator, di tingkat penuntut umum jaksanya sebagai fasilitator, di tingkat pengadilan hakim fasilitator. Nah, PK ini jabatannya di situ ada sebagai wakil fasilitator. Ini pihak yang terlibat diversi ya. Jika orang tua atau wali anak tidak mengetahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadirkan oleh PK sebagai pengganti. Nah, ini kalau orang tua pelaku atau walinya ini dihadir atau berhalangan hadir, maka diversi tetap dilanjutkan. Nah, PK sebagai yang menggantikan kedudukan orang tua ini adalah PK. Jadi PK tadi sebagai wakil fasilitator juga menggantikan peran orang tua, ya, orang tua anak, orang tua pelaku. Nah, jika orang tua wali anak korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, tetap usaha diversi tetap dilanjutkan. Nah, siapa yang menghadiri ini? Ya, ialah diwakili oleh pekerja sosial profesional atau pengganti. Contohnya umpama anak jalanan ini orang tuanya tidak diketahui, tapi dia di situ ada tindak eksploitasi anak. Nah, siapa yang menghadiri? Pekerja sosial yang profesional ini sebagai penggantinya ya dalam proses diversi. Kita lihat bentuk kesepakatan diversi. Ya, yang pertama itu perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Jadi mereka damai, mau dikasih ganti atau tidak terserah, kan namanya kesepakatan antara korban dan pelaku tadi. Penyerahan kembali kepada orang tua, jadi anaknya dikembalikan kepada orang tuanya, diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan. Jadi anaknya ini pelaku pidana ini diikutkan pendidikan atau pelatihan. Pelayanan masyarakat, disuruh melakukan pelayanan masyarakat. Nah, kesepakatan diversi ini dilakukan lebih detail dan hakim atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Jadi PK ini memberikan rekomendasi kira-kira apa yang terbaik buat anak ini yang dibutuhkan ya untuk
persoalan pelaksanaan diversi itu sendiri, sehingga kalau bisa ya nanti rekomendasi ini bisa dalam ketika terjadi kesepakatan juga dilihat bagaimana rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan ISUD, karena nanti akan melaporkan dilaksanakan atau tidaknya diversi ini ada berdasarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan. Nah, ini ada diversi tanpa korban, tanpa persetujuan korban. Diversi tanpa persetujuan korban. Di sini tidak perlu persetujuan korban dalam hal, kita lihat, tidak pidana yang berupa pelanggaran. Jadi tidak pidana berupa pelanggaran, itu nggak perlu persetujuan korban. Tidak pidana ringan atau tipiring. Tidak pidana tanpa korban, karena tidak ada korban, kenapa? Ya tidak ada korban, nggak perlu persetujuan korban, ya kan? Yang keempat, nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat. Ya, inilah 4 hal inilah yang menjadi tidak perlu adanya tanpa korban. Loh, apa ada atau tidak pidana tanpa korban ini? Ada. Contohnya tidak pidana penyalahgunaan narkoba. Nah, dia sendiri itu sebagai pelakunya, dia sendiri sebagai korbannya, maka itu nggak ada korban lain kan begitu. Nah, terus bagaimana ketika tidak ada korban bentuk kesepakatannya ini? Nah, yaitu pengembalian kerugian dalam hal ada korban. Tadi ada korban tapi nilainya di bawah nilai upah minimum provinsi tadi, jadi dikembalikan. Ya. Nilai dikembali kerugiannya. Direhabilitasi medis atau psikososial. Tadi umpama tadi saya katakan tadi dia adalah ada perkara narkoba. Diserahkan kembali pada orang tuanya untuk dididik. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan LPS paling lama 3 bulan atau ya, dikasih pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Ya, di sini ini ada mungkin sedikit perbedaan dengan diversi yang ada korbannya tadi ya. Pelaksanaan kesepakatan diversi. Dalam hal pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi. Namun tidak boleh lebih 3 bulan ya. Jadi kalau dia sepakat untuk mengembalikan kerugian atau dikembalikan keadaan semula, ini disepakati berapa lama, tapi tidak boleh dari 3 bulan. Ya. Nah, dalam hal kesepakatan diversi wajibkan dilaksanakan kewajiban, ini dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan. Ya, tadi Muhammad tadi. Dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Tadi yang bersangkutan diminta untuk rehabilitasi paling lama 3 bulan. Nah, dapat diperpanjang lagi selama 3 bulan. Gitu. Nah, kalau diversi ini berhasil, ya, diversi yang dilakukan oleh para pihak tadi mencapai kesepakatan, penyelesaian dari hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi. Jadi situ nanti dibuat tantangan para pihak dan juga fasilitator termasuk pembimbing kemasyarakatan. Nah, hasil kesepakatan diversi dilaporkan oleh fasilitator diversi atau penyidik untuk majelis hakim kepada pengadilan dan ditetapkan oleh ketua pengadilan di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat. Ya. Jadi kesepakatan ini harus dikuatkan dengan penetapan ketua pengadilan. Diversi tidak berhasil, yaitu di mana proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan. Jadi ketika musyawarah diversi tidak ada kesepakatan, itu katakan diversi tidak berhasil. Atau di sini sudah ada kesepakatan, tapi kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Contohnya sudah disepakati membayar sejumlah uang, tetapi dalam jangka waktu yang ditentukan atau maksimal 3 bulan, si pihak pelaku ini ternyata anak-anak pelaku atau keluarganya tidak mau melakukan pembayaran sebagaimana disepakati. Lah, ini akan dinamakan tidak berhasil diversi. Nah, dalam proses diversi tidak berhasil, maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan ya. Jadi prosesnya tetap dilanjutkan. Pelaksanaan diversi ya di sini. Jam pelaksanaan diversi ini dibuat berita acara diversinya ya. Jadi ketika ada musyawarah, maksudnya ini pelaksanaan musyawarah diversi ya, di sini dibuatkan berita acara diversinya. Walaupun tidak berhasil ya, jika tidak berhasil karena perkara dijalankan tadi, maka itu tetap dicantumkan dalam berkas perkara. Nah, dan ketidakberhasilan proses musyawarah diversi di tingkat penyidik tidak menutup
untuk pelaksanaan musyawarah diversi di tingkat penuntut umum maupun di pengadilan. Jadi di sini penyidik gagal musyawarah diversinya. Berkas lanjut di tingkat penuntut umum, penuntutan dibuat lagi musyawarah diversinya, gagal, dimasukkan lagi ke pengadilan. Di pengadilan juga tetap melaksanakan untuk pelaksanaan musyawarah diversi. Nah, sekarang ini ada beberapa permasalahan terkait diversi ya. Jadi untuk menindak pelaku kejahatan ini sering menggunakan pasal berlapis ya, sehingga ada istilah dakwaan berlapis, ada dakwaan subsidiaritas, dakwaan alternatif, bahkan dakwaan kumulatif. Nah, dalam satu diversi yang diatur dalam itu hanya diancam hukuman di bawah 7 tahun. Sehingga terhadap penerapan pasal berlapis ini, ya salah satunya diancam di atas 7 tahun, maka pihak penyidik dan penuntut umum tidak mau melakukan diversi. Ya, ini ya. Permasalahan diversi ini ya berbeda dengan hakim. Dengan berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2014 yaitu pasal 3, selama ada dakwaan yang diancam kurang dari 7 tahun dan dalam dakwaan di atas itu dan di atas 7 tahun juga ada yang ada dalam dakwaan subsidiaritas, alternatif atau kumulatif, hakim wajib melaksanakan diversi. Ya, jadi selama itu ada dakwaan diversinya, dalam dakwaan yang diancam asal itu di atas 7 tahun, perkara masuk ke pengadilan, hakim akan melaksanakan diversi dengan dasar pasal 3 Perma nomor 4 tahun 2014 tersebut. Ya. Nah, kenapa ini? Karena ketentuan ini diatur dalam Perma, maka banyak beranggapan pihak penyidik dan penuntut umum tidak terikat karena peraturan Mahkamah Agung, jadi mengikat di pengadilan, tidak di kepolisian atau kejaksaan, sehingga mereka tidak melaksanakan diversi. Terima kasih ya, itu tadi setelah menonton video ini ya. Jika ada masukan atau saran serta pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.